Alkitab membuktikan bahwa karena kasih Allah kepada manusia mulai dari awal, maka inti dari seluruh hukum Allah itu, baik hukum Taurat maupun Injil adalah kasih. Jadi kasih Allah bukan kasih manusia. Jadi kasih Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak jadi mati, tetapi dikorbankan yang lain yang tidak berdosa. Jadi di sini catatan penting bahwa Allah tidak membunuh orang yang berdosa sebelum tiba masa penghakiman. Justru orang yang berdosa, maksudnya kita yang masih hidup dalam tubuh, kita berdosa. Allah hendak menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan yang lain yang tidak berdosa. Itulah pernyataan-pernyataan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa selalu ada kurban penghapus dosa. Jadi kurban penghapus dosa itu harus selalu mati. Tetapi kemudian kita jadi mengerti kalau kita menelusuri semua rancangan keselamatan Allah ini, yang mati itu pada akhirnya adalah anak domba yang disiapkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kepadanya diberikan tubuh. Jadi pelambangan anak domba itu adalah kurban untuk menggantikan manusia yang harus mati karena dosanya, maka yang tidak berdosa menjadi mati. Nah, mengapa Yesus Kristus memenuhi persyaratan untuk pengampunan dosa itu atau kurban pengampunan dosa itu? Karena jawabannya satu-satunya adalah Yesus tidak pernah berdosa. Jadi karena dia tidak berdosa, meskipun dia mati karena cara Allah untuk menggantikan kita, itu berarti pernyataan kasih dari Allah. Jadi manusia yang tadi berdosa itu mendapat kesempatan untuk hidup karena tidak ada jalan lain. Baik dari manusia itu sendiri, dan apalagi kalau kita datang kepada Allah, jalan apa yang engkau sediakan supaya kami diselamatkan? Maka Allah berfirman, jawaban sesuatunya adalah melalui Kristus yang telah dia sediakan, yaitu anaknya itu untuk menjadi kurban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan keselamatan dalam Alkitab, sasarannya bukanlah agama. Jadi kalau Bang Zuma berkata, di mana di dalam Kristen, maksudnya kalau misalnya orang percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu ada di dalam Kristen. Sebenarnya jawaban di dalam kitab itu, kalau dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tapi bukan keselamatan adalah orang Yahudi. Kalau keselamatan misalnya datang dari para pengikut Kristus, bukan berarti keselamatan para pengikut Kristus. Tapi keselamatan itu dibawa melalui para pengikut Kristus. Tapi ceritanya begini, harus diketahui bahwa ketika Allah berfirman, pertama dia berfirman dengan perkataan, kemudian firman yang diucapkannya itu dicatat oleh para nabi, dan kemudian isi dari firman yang diucapkan dan dicatat itu ternyata adalah firman yang menjadi manusia atau firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang telah mati, dikubur dan hidup kembali itu adalah firman Injil atau firman kehidupan yang menyatakan bahwa yang mati menjadi hidup. Itulah yang menyebabkan pada akhirnya kita mengerti mengapa Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia. Sedangkan sebelumnya hukum Taurat tidak disuruh diberitakan kepada seluruh dunia, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Diulang supaya mereka bisa hidup di dalamnya. Jadi di sini kita melihat perbedaan bagaimana maksudnya panggilan dari Allah kepada setiap orang yang berdosa bukan untuk memeluk salah satu agama, tapi hanya satu, untuk mengikut Kristus. Di sana perbedaannya, Bang Zuma dan teman-teman. Jadi Yesus itu, dia datang bukan untuk mendirikan salah satu agama. Dia juga bukan pengikut salah satu agama. Tapi dia datang untuk menyatakan penggenapan dari apa yang sudah difirmankan melalui para nabi. Nah, mungkin di sini letak perbedaan terus yang apabila dicari kesamaannya, itu berbeda. Tapi kalau misalnya perbandingan antara agama, itu di sana terus ada konflik atau perdebatan yang seperti memaksakan bahwa begini jalan yang benar atau begitu jalan yang benar. Di dalam Alkitab, dia tidak akan berada di salah satu pihak agama manapun yang ada sampai hari ini. Meskipun agama Kristen sekalipun. Maksudnya karena agama Kristen memegang erat bahwa yang menjadi kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak memihak kepada kelompok manapun. Karena dia ada atau dia ditulis untuk semua orang, bukan untuk kelompok tertentu, bahkan bukan untuk orang Kristen. Jadi karena itu apa yang dinyatakan Alkitab mengenai keselamatan jelas sebenarnya di sini. Tadi saya sudah beritahukan langkahnya itu mengapa harus kasih, itu dimulai dari Allah. Jadi manusia telah kehilangan kasih dan telah kehilangan hidup. Yang kedua, mengapa harus melalui kematian atau pengorbanan? Karena memang kita yang harus mati, tetapi Allah mengganti kita supaya kita tidak mati. Karena memang itu maksud dari pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Allah memberikan rohnya supaya kita mendapat meterai atau jaminan. Kita mendapat jaminan
meskipun kita di tengah-tengah dunia di mana tidak ada satu orang pun yang menjadi pembela dari setiap orang yang percaya itu. Karena Allah menyediakan pembela sendiri, karena penuduh itu sebenarnya bukan manusia melainkan iblis. Nah, di sana sebenarnya perkara dari keselamatan itu, jadi keselamatan itu masalah utamanya adalah karena ada pencobaan. Pencobaan lebih tua daripada dosa. Jadi sebelum ada dosa, pencobaan lebih dulu. Jadi pencobaan itu hanya diberikan kepada orang yang tidak berdosa. Jadi sesudah manusia berdosa, maka manusia itu tidak mungkin dicobai lagi kecuali dia mendapat pengampunan dosa. Maka orang-orang yang mendapat pengampunan dosa, mereka akan dicobai lagi, tujuannya untuk dijatuhkan. Apabila mereka jatuh, maka mereka berdosa. Oleh sebab itu Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Kristus atau dari Injil, yaitu rohnya. Rohnya itulah yang mendampingi setiap orang agar mereka dapat hidup sebagaimana yang telah dia janjikan dan dia inginkan juga di dalam rancangannya, bahwa setiap orang yang mengikut Kristus mereka beroleh keselamatan. Jadi di sini bukan menjadi, kalau misalnya Bang Suma berkata di mana itu ayatnya, atau ada ayat yang baru yang diberikan. Kalau misalnya kita keliling di situ, fokus dari Alkitab bukan kepada, sasarannya bukan kepada kelompok agama, tapi sasarannya kepada orang yang berdosa. Nah, ada satu lagi, bagian yang kedua itu adalah tentang ibadah. Dalam Alkitab, ibadah itu, semula ibadah itu menyatakan tindakan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi dia berusaha beribadah supaya diterima oleh Allah. Tetapi ternyata inti daripada ibadah itu adalah iman atau percaya. Makanya kata percaya itu penting sekali di dalam Alkitab. Jadi percaya kepada apa? Percaya kepada jalan Allah. Jadi kalau Allah sudah berbicara, manusia harus percaya kepada apa yang dia firmankan. Itu yang terbukti di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, maksudnya karena jalan yang disediakan Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi percaya apa sekarang? Percaya itu adalah percaya bahwa kita dibebaskan dari dosa oleh Allah, bukan karena kita membebaskan diri dari dosa. Jadi logikanya begini. Apabila manusia berusaha untuk menguduskan diri di hadapan Allah, dia pasti gagal. Tetapi apabila Allah menguduskan seseorang, maka orang itu pasti kudus. Karena itu tindakan Allah. Jadi keselamatan di dalam Alkitab adalah perbuatan Allah kepada manusia yang berdosa, bukan perbuatan manusia yang berdosa untuk berkenan kepada Allah. Kembali kepada Bang Usman. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pastor. Jadi sangat menarik ya paparan keselamatan bukan karena agama, keselamatan bukan karena kelompok dan seterusnya. Tapi Kristen itu agama, Kristen itu kelompok. Itu masalahnya itu di situ. Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa surga itu hanya mereka yang taat kepada Tuhan yang bisa menyentuh surga. Taat kepada Tuhan itu bukan halu, bukan iming-iming, bukan hurafat, bukan angan-angan kosong, bukan janji-janji setan. Taat kepada Allah itu harus terimplementasi dalam rutinitas ritual keagamaan. Ritual keagamaan itu harus berlandaskan atas perintah Tuhan yang disampaikan melalui para nabi, termasuk melalui Yesus. Di luar daripada itu, maka Al-Quran akan menjadi batu sandungan. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bukti, Kristen menyembah Yesus, Kristen kemudian ibadah minggu, Kristen kemudian makan babi, Kristen tidak bersunat, bla 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 bla, sama dengan Kristen. Sekarang permasalahannya, kalau bukan iblis yang menjanjikan itu, lalu siapa? Siapa yang menjanjikan? Keselamatan ada di Kristen. Yang menjanjikan siapa? Yesus tidak menjanjikan kepada penyembahnya. Lalu siapa?
Yesus tidak menjanjikan yang ibadah minggu, lalu siapa? Yesus tidak menjanjikan kepada yang tidak bersunat, lalu siapa yang menjanjikan itu semua? Sampai nyaman kali menyembah anak orang. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan Al-Quran lebih jauh mengatakan, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah justru menjadi musuh bagi mereka. Yesus akan menjadi musuhnya Kristen. Dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Kristen akan diusir karena mereka memuji Yesus dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan itu. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen, di situ Yesus kemudian mengingkari. Ada-ada aja kata Yesus, aku tak mengenal kalian. Ini Al-Quran menguraikan itu. Dan untuk kemudian mendeteksi awal daripada kebenaran Al-Quran ini yang menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya, coba kita lihat apa kata Yesus. Mohon maaf nih, mohon maaf teman-teman yang ada di bawah, mohon maaf. Yohanes 14 nomor 15, coba kita lihat. Jikalau kamu mengasihi aku, tadi Pak Pastor itu berbicara mengenai kasih. Yesus uraikan, barang siapa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang lagi. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Boleh dong kita minta dari pastor, mana perintah Yesus untuk menyembah Yesus? Boleh dong kita minta kepada Pak Pastor, mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Boleh dong kita minta kepada pastor, mana perintah Yesus untuk mengkitabkan surat-surat Paulus? Boleh dong. Ini ranah diskusi. Kalau Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, perintah Allah untuk ikut kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Yesus kalau diurut dari A sampai Z, tidak akan mengantarkan orang sampai kepada menyembahnya. Kalau perintah Yesus diurut dari A sampai Z, tidak akan mengantarkan orang percaya kepada Paulus. Tidak mengantarkan kemudian manusia menyembahnya, ibadah minggu, Natalan, dan seterusnya. Tak ada perintah Yesus yang berkaitan dan bersentuhan dengan kaidah Kristen hari ini. Tak ada satupun, kecuali Bible yang saya baca ini pernah sobek 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sehingga saya tidak tahu. Tapi nanti untuk yang kedua kalinya kita minta kepada pastor. Tadi keselamatan tak ada. Sekarang perintah Yesus menyembah Yesus mudah-mudahan ada. Tadi satu nggak ada. Janji keselamatan dari Yesus kepada penyembahnya tak ada. Sekarang kita minta perintah sesuai dengan dalil Yohanes 14:15. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi kalau ternyata orang menyembah Yesus bukan karena perintah, orang ibadah minggu bukan karena perintah, orang makan babi bukan karena perintah, orang kemudian tidak bersunat bukan karena perintah Yesus, maka Kristen ini sama dengan antikristus. Wajar kalau Yesus mengusir. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Wajar kalau ternyata Pak Pastor tidak akan dan tidak pernah bisa menunjukkan perintah Yesus untuk menuhankan dia. Wajar diusir. Tapi kita tunggu dulu teman-teman, jangan buru-buru. Minum air putih dulu, duduk yang tenang. Mudah-mudahan pastor kita pada saat ini punya kesempatan, dan inilah saatnya Kristen menerima hadiah dari Yesus, bahwa ternyata ke gereja membawa kemudian buku Bible itu adalah perintah Yesus. Karena Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Dan salah satu perintah Yesus itu adalah agar manusia percaya kepadanya. Di mana tertulis itu? Diterangkan dalam Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa berarti Bapa yang menjadi acuannya. Tak ada yang boleh keluar daripada perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapaknya? Untuk menyembah Yesus. Itu poinnya. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mengatakan, sekali lagi saya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Yesus itu jelas adalah ingin dipercaya. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Bapakku dan juga percaya kepadaku. Di dalam Yohanes 11:42, di situ dikatakan bahwasanya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus berkata agar dirinya dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Dipercaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan supaya orang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan, tidak mungkin ke gereja. Kalau orang Kristen percaya apa yang Yesus katakan bahwa dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan, mustahil Kristen menyembah Yesus. Mustahil. Nah, sekarang kita minta kepada Pak Pastor, mungkin ada yang alpa dari mata pelajaran Bang Suma. Jaminan keselamatan untuk Kristen itu karena Yesus sendiri yang memberikannya. Aku menjamin keselamatan hidup kekal kepada yang menyembahku. Lalu kemudian itu tidak ditemukan dan itu tidak pastor sampaikan karena memang nggak ada. Yang kedua, tunjukkan kemudian perintah Yesus untuk menyembahnya. Mudah-mudahan saya kalah data. Kalau Pak Pastor menang data, berarti kita tutup buku, diskusi kita tutup. Kalau memang ada jaminan keselamatan perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, maka kita berhenti dan saya tidak akan lagi untuk berdebat. Demikian, silakan Pak Pastor. Ya, makasih Bang Suma. Jadi teman-teman, sebenarnya pasti diskusi ini tidak habis-habisnya di antara semua orang karena ada terus yang akan dipertanyakan. Apalagi di antara kita kalau kita berbicara logika kita masing-masing. Nah, apa yang mau saya antarkan di sini, saya luruskan dulu tentang sudut pandang. Istilah menyembah di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bukan menyembah dalam pengertian agama-agama. Karena Yesus berkata bahwa sudah tiba, akan tiba dan sudah datang waktunya penyembah-penyembah yang dikenan oleh Allah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari yang pertama tadi kan Bang Suma berkata bahwa saya tidak berbicara soal, saya tidak menyatakan tentang keselamatan, tidak ada keselamatan. Sebenarnya ini udah jelas dalam Alkitab, karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, itu kesaksian Alkitab. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya kita mendapatkan informasi ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi sampai kepada Bapa itu sebenarnya wujud dari keselamatan itu. Nah, jadi di sini sebenarnya soal sudut pandang. Karena Bang Suma berkali-kali berkata, ayo dong. Maksudnya tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu mau menyatakan dirinya sebagai yang disembah. Nah, yang pertama, dalam Alkitab memberitahukan bahwa yang meminta supaya dirinya disembah itu adalah iblis. Itu di dalam Matius pasal 4. Iblis itu meminta supaya dia disembah, tapi Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Jadi perlu catatan ini kepada semua teman-teman yang sedang memperhatikan atau mempelajari Alkitab. Mari melihat bahwa sebenarnya kehadiran Kristus untuk menunjukkan pertentangan sebagaimana yang sudah dibuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, ya, ayat 15, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis.
sebagai nubuatan yang memastikan bahwa Yesus Kristus, sang keturunan perempuan itu, mengalahkan iblis. Jadi ini permusuhan yang hebat sebenarnya. Permusuhan itu karena semua yang dilakukan oleh iblis adalah pertentangan kepada Allah dan firman-Nya. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyatakan pertentangan itu, bahwa pertentangan yang dibuat oleh iblis adalah kalah telak. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan iblis pertama-tama melalui seluruh pencobaan yang ditawarkannya. Jadi salah satu itu karena iblis meninggikan diri. Ini persoalan iblis, ini persoalan malaikat yang jatuh itu. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk mengalahkan kesombongan, yaitu kerendahan. Jadi kalau iblis meninggikan diri, maka Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan merendahkan diri sampai ke dunia orang mati. Tapi ternyata dunia orang mati tidak bisa menahan Kristus karena dia adalah hidup. Nah, itu yang perlu dicatat tentang maksud dari penyembahan ini. Jadi kalau di dalam Alkitab dicek semuanya, semua yang menuntut supaya dia disembah, jadi kecuali apa yang difirmankan oleh Allah, itu adalah dari iblis. Karena Yesus datang untuk menyatakan bahwa semua memang harus menyembah kepada Allah. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa penyembahan kepada Yesus bukan karena Yesus memintanya, melainkan karena Allah membuat orang itu menyembah kepada Yesus. Dan itu nanti yang terjadi sampai di akhir, di mana semua lutut akan bertelut kepada Yesus dan menyembahnya. Dengan lidah semua akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, penguasa, atau raja, atau hakim. Nah, itu pernyataan Alkitab. Jadi kalau berbicara mengenai di mana di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa sembahlah aku. Nah, itu bukan sasaran Alkitab. Jadi boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk pertanyaan Bang Zuma, adalah pertanyaan yang tidak seperti maksud dari Alkitab dinyatakan. Oke, jadi makanya saya sudah berkata di awal, sebenarnya penyembahan itu hanya kepada Allah yang esa. Semua kita teman-teman setuju sebenarnya ini, karena persoalan doktrin, persoalan agama, persoalan yang lain. Jadi kalau itu persoalan-persoalan itu, ya masing-masing lah melihat itu. Tetapi Injil Kerajaan Allah atau Alkitab menyatakan dengan tegas, makanya saya berkata tadi tidak memihak. Yang kedua di sini, kalau Bang Zuma terus mengingatkan tentang mengapa Kristen, mengapa melakukan ini, mengapa beribadah dengan hari Minggu dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak jawab persoalan itu karena itu persoalan agama. Tapi persoalan di dalam Alkitab, Alkitab justru menyatakan bahwa ibadah itu 3 hal yang sudah maksudnya yang sudah dinyatakan baru oleh karena penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama itu adalah soal tempat. Sebelumnya ini di masa hukum Taurat. Ini hanya di masa hukum Taurat. Tempat beribadah itu ditetapkan itu adalah di Yerusalem dan di Bait Allah yang didirikan Salomo. Tidak ada di tempat lain. Di seluruh bumi tidak ada tempat yang dikhususkan oleh Allah dengan perintahnya bahwa harus beribadah di satu tempat, yaitu Bait Allah, dan yang mendirikannya Salomo. Tidak boleh Daud, tidak boleh siapapun. Nah, kalau misalnya teman-teman mengecek itu, nanti akan tahu mengapa Yesus berkata, rombak Bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ini semua sebenarnya nubuatan-nubuatan yang sudah lengkap dan yang sudah tergenapi. Jadi pertama, tempat. Tidak ada tempat yang dikhususkan, tapi seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Kalau kita mengecek itu, maka benarlah apa yang dinyatakan sebelumnya ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa penuhilah bumi. Penuhilah bumi apa? Itulah kuasa yang dimaksud supaya mereka, orang-orang yang ada di dalam roh Allah. Ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Keturunan itu adalah keturunan yang menguasai bumi agar iblis tidak bisa berkuasa di bumi. Tapi kan keboro kalah, jadi manusia itu jatuh dalam dosa, malah iblis dan semua setan-setan itu berkuasa di bumi sekarang ini. Makanya kejahatan itu memenuhi seluruh bumi. Jadi Allah punya rencana dan tidak berubah rencananya itu supaya bumi penuh kemuliaannya. Itu sebabnya cara satu-satunya supaya bumi penuh kemuliaannya, setiap orang yang menerima roh Allah melalui berita Injil, mereka ada di segala tempat. Jadi tidak ngumpul di satu tempat, Bang Zuma dan teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Jadi itu sebabnya yang saya jelaskan di sini, bagaimana setiap orang, siapapun, bisa belajar dengan Alkitab sesuai dengan maksud dari para penulis yang diwahyukan itu kepada mereka, gitu. Jadi selama ini kan pendekatan kita berbeda. Mungkin ini pelajaran yang terbarunya gitu kan, atau sebenarnya pelajaran yang sudah dilupakan. Yang pertama itu tempat, yang kedua itu soal waktu.
Waktu di dalam hukum Taurat adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari ketujuh, itu yang diulang. Sedangkan maksud dari Allah, hari itu adalah semua hari yang dianggapnya baik. Mengapa ada pernyataan bahwa hari yang ketujuh menjadi hari peristirahatan? Itu maksudnya supaya semua orang pada akhirnya mengerti bahwa Allah itu mengerjakan pekerjaannya dengan puncak ada damai sejahtera. Bukan kesibukan semata-mata dalam kegiatan ibadah. Jadi banyak orang mengira karena sibuk dalam kegiatan ibadah, tapi tidak sampai kepada hari ketujuh. Hari ketujuh itu adalah damai sejahtera. Maksudnya goal dari seluruh ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah setiap orang sampai pada hari peristirahatan. Jadi hari peristirahatan dan tempat peristirahatan bukan di tanah Kanaan. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat peristirahatan atau tempat perjanjian itu bukan di tanah Kanaan atau di Yerusalem sekarang, melainkan di Yerusalem baru, karena itu hanya bayangan. Oleh sebab itu sekali lagi tempat dan kemudian waktu itu justru semua dikuduskan oleh karena firman Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus terus dikritik oleh ahli Taurat dan Farisi mengenai hari yang dikhususkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berkata ganti hari Sabat ke hari Minggu, nah ini pengertian penafsiran yang berbeda, karena Alkitab tidak pernah menyatakan salah satu hari lagi sesudah penyelesaian hari Sabat itu, bahwa semua hari bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini pengertian beribadah menurut Yesus yang dinyatakannya bukan ibadah yang maksudnya menyembah-menyembah. Ibadah yang dinyatakan oleh Yesus dalam ibadah yang baru dalam roh dan kebenaran adalah soal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi itu tadi yang Bang Suma tanyakan, apa perintahnya? Jadi kalau dicek perintah Yesus itu adalah pergi beritakan Injil. Jadi perintah itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 13 tadi, dan pasal 14 juga tadi. Di pasal 13 dikatakan lebih awal, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ada banyak orang kalau mereka membawa, misalnya ini karena porsi agama, dia membawa memberitakan agamanya, tetapi itu karena tujuan dirinya supaya banyak orang yang ikut dengan kelompok itu. Makanya Yesus berkata, percuma, celakalah kamu hai ahli Taurat yang menyeberangi lautan untuk membawa satu orang menjadi pengikut agamamu. Nah, istilah agama dalam terjemahan baru sebenarnya berbeda-beda. Misalnya di Matius pasal 7, istilah agama itu sebenarnya kata lainnya adalah kesalehan atau kebenaran. Jadi bukan agama seperti definisi kita sekarang. Sedangkan di dalam Matius atau Lukas dalam 23 ayat 23 itu tentang proselyte atau bagaimana orang menjadi pengikut orang Yahudi atau menjadi Yahudi. Nah, makanya istilah agama di dalam Alkitab itu harus dicek maksudnya itu apa gitu kan. Nah, jadi di sini saya tegaskan dulu bahwa maksud dari ibadah atau perintah penyembahan di dalam Alkitab itu bukan lagi ibadah dengan ritual tadi untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi sebenarnya yang diterangkan Bang Zuma itu atau pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang penyembahan di dalam perjanjian lama. Sedangkan penyembahan dalam perjanjian baru lebih kepada sikap untuk tindakan kasih membawa berita Injil ke seluruh bumi. Nah, itu sebabnya Yesus itu memang disebut sebagai utusan karena dia yang menyatakan cara kerja yang benar menurut yang Allah mau. Kan begini, di dalam Alkitab Allah yang bekerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh istirahat. Jadi Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. Kalau begitu orang yang mengikut dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Sebenarnya ada beberapa yang saya setujui di sana dalam pernyataan itu, tapi karena Bang Zuma kan bukan pengikut Yesus. Seandainya Bang Zuma pengikut Yesus, ada beberapa hal yang saya katakan hampir-hampir saja ya dapat beberapa pengertian di sana, tapi memang masih jauh karena beda pendekatan. Kalau misalnya dapat pendekatan yang pasti tentang bagaimana mengikuti Yesus menurut cara Alkitab, bukan menurut cara kelompok agama, maka kita mulai ketemu di sana. Nah, itu yang sebenarnya saya bagikan Bang Zuma. Jadi berbeda dengan yang Bang Zuma lagi sorotin itu. Yang saya jelaskan ini tentang cara penyembahan yang benar di dalam Alkitab. Bukan seperti penyembahan yang sebelumnya untuk mendapat pengampunan dosa. Tapi penyembahan di dalam perjanjian baru adalah penyembahan atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Itulah keselamatannya. Jadi keselamatan itu diberitahukan kepada seluruh dunia. Itulah ibadahnya gitu. Kembali kepada Bang Zuma. Makasih. Iya.
Jadi kita diajak tamasya oleh Pak Pastor kita ini, tamasya, tapi tidak sampai ke tujuan, hanya keliling-keliling di atas mobil aja kita. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ini sesi kedua, pertanyaan kedua. Saya tidak perlu ditanya, karena kalau pertanyaan yang sama, mana keselamatan dalam Islam? Sebelum saya bertanya, saya uraikan dulu, keselamatan dalam Islam itu ini. Mana perintah Allah untuk menyembah dirinya? Sebelum saya bertanya mana perintah Yesus menyembah dirinya, saya udah jelaskan dulu ini. Nah sekarang Pak Pastor ini, keselamatan itu adalah pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa itu? Apa yang mau diberitakan? Selamat pagi teman-teman. Ya selamat pagi. Aku ingin memberitakan Injil. Apa itu? Apa? Apa yang mau diberitakan? Yang mana itu yang mau diberitakan? Yang mana? Yang mau diberitakan itu yang mana? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Yesus maksud, beritakan Injil. Kayak datang orang-orang barat ke Indonesia memberitakan Injil. Apa itu beritanya? Plap plap plap, bla bla bla, cak cak cak. Ternyata endingnya masuk ke gereja menyembah Yesus. Waduh, beritakan Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Kalau kita tidak percaya Yesus, mati di dalam dosa. Jadi apa solusinya? Pergi ke gereja menyembah. Siapa disembah? Yesus. Loh, ini yang aku tanya. Pak Pastor seakan-akan ingin menghilangkan gereja di atas muka bumi ini. Seakan-akan ingin menghilangkan jemaat minggu. Tidak mau disinggung. Mereka sudah bercantik diri, ada yang tidak mandi, ada yang tidak bla 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 untuk ke gereja menyembah Yesus. Ini yang sedang kita kaji, keselamatan. Kalau hanya memberitakan Injil ya nggak usah ke gereja kalau begitu. Bongkar semua gereja, ke pasar-pasar aja beritakan surah-surah Paulus, baca di sana. Kalau itu yang dimaksud. Ini perintahnya Yesus loh. Sampai-sampai bawa persembahan kepada iblis Bapak Pastor kita ini. Penyaliban, keselamatan, anak orang dibilang anak domba. Domba itu binatang, anak Maria dibilang anak binatang. Itu kelewatan itu. Dikatakan keselamatan bukan karena agama. Kata siapa? Keselamatan itu karena agama. Tidak ada orang di atas muka bumi ini selamat karena bukan agama. Agama itu adalah aturan yang tidak kacau, yang membuat orang damai sejahtera. Shalom. Memang nggak bisa masuk ke sana, karena kapan masuk ke sana jadinya Islam. Nanti mualaf semua orang di gereja. Tidak ada lagi jemaat. Agama itu Shalom. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Shalom, rancangan damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Jadi kalau membahas tentang agama, larinya ke Islam. Karena agama yang lebih baik dari agama Yahudi yaitu Islam. Tak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi mau ke mana? Seakan-akan Kristen ini nggak dianggap oleh saudara kita Pak Pastor. Coba kita lihat Pak, agama itu mengantarkan kita kepada siapa? Yohanes 5 nomor 29 Pak. Ini ucapan Yesus loh. Malu kita mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi lupa Yesus itu mengajarkan agama. Pak Pastor mengatakan di buletinnya tadi bahwasanya Bang Suman tidak ngerti. Bang Suman nggak paham karena bukan pengikut Yesus. Tunggu dulu Pak Pastor, hati-hati. Saya ini pengikutnya. Kalau kita berbicara mengenai kaidah keagamaan, saya pengikutnya. Pak Pastor bukan. Justru Pak Pastor ini tadi mutar kemana-mana. Tidak menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa. Bapak hanya menjelaskan tentang doktrin, dogma. Hubungannya loh. Hubungan paling dekatnya Yesus dengan Kristen itu apa? Ada kita temukan dari uraian Bapak? Tak ada. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik. Itu amal. Amal ini diperoleh takaran baik itu adalah Tuhan.
Takaran baik itu adalah ketetapan Tuhan. Contoh, jangan engkau makan babi. Orang yang makan babi tidak baik. Kenapa? Karena melanggar aturan agama. Orang yang tidak makan babi baik. Kenapa? Karena mengikuti aturan agama. Jadi orang berbuat baik itu takarannya agama, bukan takarannya doktrin. Yohanes 5 nomor 29. Konon itu ucapan Yesus loh Pak Pastor. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ayo. Siapa bilang menyembah Yesus itu baik? Siapa bilang ibadah minggu itu baik? Siapa bilang makan babi itu baik? Siapa bilang Natalan itu baik? Siapa bilang tidak bersunat itu baik? Siapa yang bilang? Mana tolak ukurnya? Menyembah Yesus mana tolak ukurnya? Ada? Tak ada. Berarti menyembah Yesus itu tidak baik. Sedangkan kata Yesus, Yohanes 5 nomor 29, pada hari kiamat semua orang mati, bangkit. Kemudian kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari perut bumi dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Menyembah Yesus itu baik atau jahat? Ada yang bisa jawab saya? Netizen di bawah. Menyembah anak Maria itu, beribadah, menganggap anak Maria itu jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, itu baik atau tidak? Itu sebuah kejahatan. Menyembah anak orang itu kejahatan. Menyetarakan anak orang dengan pencipta alam semesta itu adalah sebuah kejahatan. Kalau menyetarakan, bahkan mengatakan Yesus itu adalah teofani, Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Mana ajaran Yesusnya sedemikian itu? Nggak ada. Sebab anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut amalan, berarti menurut agama. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Qadi Rabbul Jalil, yang berlaku atas segala sesuatu, baik sesuatu yang tersembunyi, baik itu baik maupun itu jahat. Agak tuh. Bahkan di dalam kitab saudara yang dituliskan 100 tahun setelah Yesus tak ada. Di dalam kitab Wahyu nomor 22 nomor 12, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ayo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus yang engkau utus. Islam, hidup keberagamaannya, rutinitas ritualnya, mengakui Yesus manusia, nabi, rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul. Itu hidup kekal. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Masa sampai segininya kita ngajarin seorang pastor? Itu hidup kekal, dan itu dialami, dan itu dilakoni, dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam. Lalu ketika Yesus datang membalaskan perbuatan orang menurut perbuatannya masing-masing, Kristen ini dibalas dengan balasan apa kira-kira? Kita tidak mengarang, kita tidak menduga-duga, dan kita tidak berangan-angan tentang Kristen. Sudah tertulis jelas, Yesus membalaskan dengan pengusiran sebagai pelaku kejahatan. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada waktu itu banyak orang akan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan berdasarkan Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Pak Pastor bukannya menyajikan kepada kita bukti keselamatan dari Kristen, dari Yesus untuk Kristen. Justru Bang Suma yang membuktikan data Kristen mewarisi neraka berdasarkan Bible, dan itu pernyataan Yesus itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Padahal tema ini Pak Pastor yang memilih kalau nggak salah. Saya cuma ngikut aja.
Di dalam kitab saudara, Yesus menerangkan keselamatan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan angan-angan. Kalau berdasarkan perbuatan, berarti berdasarkan perintah Yesus. Dan memang itu yang dikatakan oleh Yesus. Berapa kali harus saya katakan? Nah, lalu kemudian ada yang lucu. Pak Pendeta kemudian mengatakan, Yesus berkata, rombak bait suci ini, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Kemudian pengantar buku Yohanes ini mengatakan, yang dimaksudnya itu adalah bait Allah yang adalah tubuhnya sendiri. Bahaya ini. Bahaya ini, bahaya. Kalau yang dikatakan bait suci ini adalah tubuhnya Yesus, wah, ini PR besar, kita harus mencari kulupnya. Ini bukan dimaksud tubuhnya Yesus yang adalah bait suci, bukan. Bangkit pada hari ketiga, bukan. Bukan. Ini pernyataan Yesus, benar-benar pernyataan. Jangankan rumah, orang mati aja bisa dibangun oleh Yesus. Lazarus aja yang sudah dikubur bisa bangkit oleh Yesus. Apalagi kalau cuma bangunan. Kenapa? Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, orang atau manusia yang berasal dari kota Nazaret, yaitu dia sebagai perantara Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan dia bisa membangun rumah atau bangunan atau bait suci dalam 3 hari, itu betul. Jangan diartikan tubuhnya yang bangkit hari ketiga. Jangan, kok larinya ke pagan. Jangan. Lalu apa lagi tadi? Nah, di situ dikatakan lagi bahwasanya tidak ada keselamatan katanya, selain yang diberikan kepada, apa dikatakan di Kisah Para Pewarta nomor 4 tadi itu, kalau nggak salah nomor 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah apa? Di bawah pohon, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan. Loh, apa tidak mimpi pengarang Kisah Pewarta ini? Ini tulisan Lukas ini, ngarang-ngarang dia. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nenekmu kiper. Orang pertama yang diberikan nama seperti dengan nama Yesus itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi, Cak Ayu. Namanya Yosua bin Yosadak. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu nanti di abad di abad pertama. Ada yang lebih dulu, namanya Yesua atau Yesus dalam bahasa Yunani. Berasal dari akar Esaus, atau dalam bahasa Ibrani Yesua Koher Kadol, atau Yosua bin Yosadak. Itu dia namanya. Seingatku itu. Jadi abad ke-5 sebelum Masehi, lebih dulu nama Yesus itu disandang sama orang lain sebelum anak tirinya Yusuf. Ngadi-ngadi nih pengarang Bible. Jadi Pak Pendeta, sekali lagi yang saya katakan, Pak Pastor, maaf, yang kita minta ini diskusi yang bisa memberikan edukasi, bukan mutar-mutar. Yang kita minta itu hal yang betul-betul kita butuhkan sebagai warga negara yang beragama. Ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau Anda mengatakan ibadah yang dimaksud bukan seperti ibadah-ibadah yang di agama, Paman, jadi mau diapakan itu orang yang ibadah hari Minggu? Mau diapakan itu orang yang datang di kampung-kampung, di RT-RT, di rumah-rumahnya warga bawa gitar menyanyi-nyanyi? Itu mau diapakan itu? Itu ibadah, itu rangkaian pernyataan penghambaan diri kepada Yesus. Itu loh yang saya tanya. Mana jaminan keselamatan kepada mereka orang-orang yang capek nyanyi siang malam? Malam kudus, padahal siang-siang dia nyanyi malam. Mana itu? Mana jaminan keselamatannya tuh? Orang-orang yang mencium patungnya Yesus, mana jaminan keselamatan kepada mereka? Ada enggak? Kalau enggak ada, Pak Pastor, kalau cuman yang kayak tadi itu, saya mohon maaf, dalam keadaan tertidur sambil renang, dan dalam keadaan renang naik sepeda pun bisa menjelaskan yang kayak gitu-gitu. Yang kita minta ini pernyataan Yesus langsung, Pak. Kita enggak mau sedang bercanda ini. Bukan
bukan sedang buang-buang waktu kita, enggak. Ini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya beritakan Injil katanya ke seluruh dunia. Apa yang mau diberitakan? Beritakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakan itu. Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dia beritakan kepada orang-orang. Wahai orang Islam, apa paman? Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada orang Israel. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dituliskan? Matius 14:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah. Beritakan aja kayak gitu. Jangan beritakan dia datang, Tuhan datang, bangkit, mati. Jangan kayak gitu-gitu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Beritakan aja yang diperintahkan. Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah dia? Sebab itu yang harus diperintahkan. Itu yang harus diberitakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala muridku. Nah sekarang sebagai murid, mana perintahnya untuk ke gereja? Aku mau jadi murid Yesus. Tapi tunjukkan perintahnya supaya saya menyembahnya itu mana? Mana? Ada? Gak ada. Pak Pastor yang kusayangi, kita tidak sedang lagi melawak di sini. Kita sedang memberikan edukasi anak bangsa. Yang menyimak kita di sini banyak cendekiawan. Dari Islam, dari Kristen. Banyak orang-orang yang punya nama. Banyak orang-orang yang punya jabatan. Yang sedang nyimak kita ini. Dasar pijakan kita diskusi ini untuk memberikan edukasi. Bukan memuaskan birahi kita bicara. Tapi sang. Kita ingin mengedukasi anak bangsa. Jaminan keselamatan dari Islam, bla 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 bla, sudah kupaparkan. Jaminan keselamatan dari Kristen itu mana? Dari Rasulullah ada. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Jelas itu. Qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas itu. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jelas itu. Nah, sekarang mana? Yesus mengatakan, nah saya kasih clue-nya nih. Yohanes 10 nomor 27. Clue-nya nih. Aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, mana? Kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus, apa yang Anda dengarkan dari mulut Yesus sehingga Anda menyembahnya? Apa? Sembahlah aku. Mana? Pergilah ke hari Minggu bila ada gereja. Mana? Jangan sunat. Mana? Makanlah babi. Mana? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku, mereka mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Yang Anda ikuti adalah instruksi Paulus. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Anda mengikuti Paulus. Kiranya tadi itu Anda mengaku pengikut Yesus, ternyata bukan. Sekira begitu Pak Pastor. Kalau memang tidak ada data, tidak ada dalil, ya mending kita selesai saja, kita closing aja, karena saya rasa percuma kita dialog, diskusi kalau inti dari pernyataan tentang keselamatan itu tidak ditemukan di paparan Pak Pastor tentang Kristen. Kasihan mereka ke gereja. Bapak ndak akui itu bahaya itu. Demikian. Oke, Bang Zuham, makasih pemaparannya. Jadi sebenarnya begini, yang dijelaskan Bang Zuma itu kan terlalu luas, di banyak hal yang disentil gitu kan. Jadi tadi sebenarnya saya sudah, justru yang saya bicara, makanya saya tidak banyak menjelaskan. Saya hanya mengantar pokok supaya jika memang Bang Zuma berkata orang-orang mendengar, berarti mereka bisa mendengar apa yang saya sampaikan.